Ini kebetulan di hadapan saya ada sebuah botol nih Pak ya. Yang Bapak lihat ini isinya apa? Air mineral ya. Walaupun orang kita bilangnya air putih, padahal warnanya bening. Ini berapa satu botol sekarang? 5.000 lah ya. 5.000. Ustadz mau jualan air. Andai botol ini Pak, airnya kita keluarin, ya kosong dong. Kita isi dengan soft drink atau dengan sirup atau Sprite atau apalah. Botolnya sama, tapi isinya saya rubah. Kira-kira harganya sama apa lebih mahal? Lebih mahal. Satu botol mungkin bisa sekitar 10.000 Pak. Dari botol yang sama saya buang itu soft drinknya, saya isi dengan jus alpukat. Berubah harganya Pak? Berapa kira-kira Pak? Bapak sudah lama dagang jus Pak? 15.000, lebih mahal dari soft drink. Di mall ada namanya fresh juice, itu 50.000, bahkan ada yang 70.000. Itu jus yang betul-betul murni, penuh serat. Dari botol yang sama, jusnya saya keluarin, saya isi madu. Harganya lebih mahal, mahal. Bu, 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 oi, masih hidup? Ibu tahu madu? Tahu racun? Ibu lebih pilih di madu apa di racun? Di racun mati, di madu sakit hati. Madu Pak, kalau yang asli madu Yaman Pak, saya pernah beli Pak, asli Pak. Segini nih harganya bisa ratusan ribu Pak. Padahal botolnya sama. Madunya saya keluarin lagi Pak, dari botol yang sama saya isi parfum Pak. Parfum lebih gila lagi Pak. Yang asli jangankan sebotol ini Pak, yang 100 ml itu jutaan Pak. Apalagi madu, kalau bukan madu, parfum. Parfum itu kalau di Arab namanya oud. Ada yang mahal tuh namanya amber oud. Itu satu botol gini Pak bisa 20 juta Pak. Itu amber tuh, belinya harus di Madinah Munawwarah. Botolnya sama. Oke. Sekarang parfumnya saya keluarin Pak. Saya isi air got. Tahu air got? Apa orang sini bilang? Hah? Siring. Siring bukan yang kalau jalannya gini Pak, oh miring itu. Ini banyak bahasa aneh juga di sini Pak ya. Duit itu panci, betul ya? Plastik itu asoy, sepeda kereta, betul ya? Tadi apa yang saya tanya? Air got itu siring. Saya isi air got, air selokan. Bapak jangankan saya minta beli, saya kasih mau Pak. Tidak ada harganya, dibuang. Padahal botolnya sama. Beberapa cairan tadi beda-beda. Botolnya berapa? 1. Tapi diisinya tidak sama. Bilang Bang Hardi langsung tag aja, nggak ada uncang-uncangan. Isinya sama, botolnya 1. Seperti itulah kita. Fisiknya sama, titipan tubuhnya tidak beda, beda bentuk saja, beda casing saja Pak. Tapi semuanya sama Allah ciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah, makan sumbernya dari tanah, kan dari tanah. Nasi dari beras, beras dari
Padi. Padi tumbuh di sawah, sawah munculnya dari tanah. Singkong dari tanah. Orang sini bilang singkong apa, Pak? Ubi. Singkong ubi. Kalau ubi? Di sini nggak ada ubi kayaknya, Pak. Ubi kayu, ubi jalan. Semua dari tanah, Pak. Kita nih semua dari tanah, dan Allah adil. Kita masih ngomongin botol. Allah itu adil, diciptakan manusia itu sesuai dengan letak geografis masing-masing. Di Arab, Pak, kenapa Allah ciptakan tinggi, besar, berbulu tebal? Orang-orang Arab itu berbulu tebal, tinggi, besar. Almarhum Syekh Ali Jaber itu, Pak, kalau Bapak pernah ketemu langsung, saya berapa kali sering ketemu, besar badan beliau, Pak. Makan itu, Pak, udah bukan daging kambing, pala kambing, Pak. Masya Allah, satu nampan orang Arab itu selesai. Kenapa Allah ciptakan orang Arab itu besar-besar? Karena di sana panas, gurun pasir, terik matahari. Sengaja Allah setting perawakannya besar-besar supaya mereka bisa bertahan hidup. Tuh. Orang Eropa, Pak, kenapa diciptakan bule-bule? Tinggi-tinggi, kulitnya tebal-tebal, nggak boleh kena matahari, dia berbercak. Karena sudah Allah setting di sana musimnya banyak musim dingin, Pak. Jadi struktur kulit mereka lebih kuat. Eropa, Amerika, Afrika. Kenapa orang Afrika diciptakan sama Allah itu hitam-hitam? Karena di sana banyak hutan, banyak singa dan harimau. Jadi kalau mereka dikejar singa, mereka ngumpet pun nggak kelihatan. Nah, disetting lah seperti itu, Pak. Orang Cina, Pak, punten, saudara kita, orang Chinese, kenapa matanya sipit-sipit, Pak? Karena di sana mataharinya terik, Pak. Jadi mereka, alhamdulillah, Allah ciptakan matanya sipit, jadi tidak terlalu kena matahari. Allah itu adil. Tapi dimanapun manusia hidup, intinya dari tanah, makan sumbernya dari tanah, kembalinya juga ke tanah. Badannya sama seperti botol, botolnya satu, tapi cairannya beda. Kan gitu ya. Dan itulah kenapa Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sama secara tubuh, tapi yang Allah lihat bukan tubuhnya, tapi yang Allah lihat adalah isi dari tubuh kita, bagaimana hati kita. Seperti kita melihat tadi, kita tidak melihat botolnya, tapi kita melihat apa? Isinya. Allah juga begitu, Allah sampaikan, Allah tidak melihat wajah, Allah tidak melihat penampilan, Allah tidak melihat pakaian, walakinnallaha, tetapi Allah yang zuru ila qulubikum, yang Allah perhatikan adalah hati kita, wa a'malikum, dan amal baik kita. Gitu. Bayi kalau baru dilahirkan, dua hal yang pasti. Pertama, dia menangis. Betul, Pak? Bapak pernah lihat ada bayi keluar ketawa cekikikan? Nah, ada. Menangis. Bang Komeng, pelawak, kenal Pak ya? Walaupun dia bikin orang tertawa dan tidak pernah kelihatan sedih, lahirnya pun saya yakin nangis. Bahkan kata dokter, kalau ada bayi lahir tidak nangis harus dicurigai, berarti tidak sehat, jantungnya tidak berdetak. Jantung berdetak bagi bayi tangisan tandanya. Jadi biasanya kalau di orang Betawi, Pak, saya asli orang Jakarta ini, kalau ada orok, tahu orok, Pak ya? Bayi lahir tidak nangis, biasanya diunyeng-unyeng, tahu diunyeng-unyeng? Kakinya di atas, di ini, apa namanya? Apa orang Bengkulu bilang?
Ditunggit-tunggit. Bapaknya ngerjain saya, Pak. Oh, Betawi. Betawinya mana, Bang? Oh lah, orang kita. Betawi, Allah kemana aja, Bang? Diunyang-unyang, ditunggit-tunggit, ya Pak. Digerak-gerakin sampai dia nangis. Bahagialah orang tuanya, hidup ini bayi sehat. Pasti nangis. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia menjelaskan kenapa Allah takdirkan setiap bayi itu menangis. Karena bayi hatinya masih bersih, pikirannya masih bening. Jadi bayi itu, Bu, ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam janin ibu itu di bulan keempat. Di bulan keberapa, Bu? Jadi kalau ada bayi, ibu hamil nih, masuk bulan keempat, hati-hati. Allah meniupkan ruh. Kulir ruh min amri rabbi, Allah memasukkan ruh. Makanya dalam kajian ilmu fikih, kalau ada bayi masuk bulan keempat, sudah wajib zakat fitrah. Karena dia sudah hidup. Dan mulai terhitung bulan keempat, apa yang didengar sama ibu, didengar sama bayi. Apa yang dimakan sama ibu, diserap sama bayi. Itu hebatnya. Makanya saya punya temen, Bu, lahir bayi, dia nangis, Pak. Nangis. Disetelin sholawat, nangis. Disetelin murotal, nangis. Tilawah, nangis. Didengerin tausiah, nangis. Yang bikin tidak nangis ketika disetel apa? Lagu dangdut, Pak. Goyang dompet. Ternyata para dokter itu meneliti dari mulai bulan keempat sampai dilahirkan bulan ke-9. Itulah kenapa oleh Rasulullah disunahkan ibu banyak-banyaklah mengaji, suami banyak-banyaklah mengaji di depan perut istrinya. Pak Ustadz, suami saya ngajinya nggak enak, nggak masalah. Habis ngajinya suratnya 3 kul terus, Pak Ustadz. Kulhu, kulauzubrogil falak, kulauzubrogil nas, itu aja. Nggak apa-apa, Pak. Setelah dicari-cari kenapa bayi teman saya ini disetelin dangdut, dia baru berhenti. Karena ternyata ibunya kerja di kafe dangdut, Pak. 9 bulan berturut-turut tiap malam itu bayi dengerin lagu apa? Dangdut. Maka ketika keluar dia nangis, yang dicari apa yang sering dia dengar. Itulah kenapa dalam agama kita kalau bayi baru lahir diazankan di telinga sebelah kanan, diiqamatkan di telinga sebelah kiri, supaya ketika muncul dia ke dunia, pertama kali yang didengar itu adalah Allah. Nah, kenapa bayi menangis? Kita lanjutkan dari kitab Imam Ghazali. Ternyata, Pak, bayi karena hatinya bersih, pikirannya jernih, dia sadar dia akan tinggal di tempat yang hanya sementara saja. Itulah kenapa dia menangis tersedih-sedih. Nangisnya sedih, Pak. Betul nggak, Bu? Ibu lihat bayi kalau keluar sedih, karena dia tahu dia akan menempati tempat yang manusia bilang tempat ini adalah dunia. Dunia dari bahasa Arab ad-dunya. Apa terjemahnya? Ad-dunya, sesaat, sementara, tidak ada yang lama. Itulah kenapa bayi menangis. Yang kedua, pasti terjadi bayi lahir dalam keadaan telanjang. Tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Ayahanda kami yang bertugas di kepolisian kan nggak pernah lihat, Pak, ada bayi keluar pakai seragam, Pak. Siap komandan 86, nggak ada. Tidak pakai apa-apa. Mau yang nantinya presiden, mau yang cuma tukang sarden, mau nantinya direktur, maupun cuma kondektur, mau yang artis, yang masinis, sama. Tidak sehelai benang pun yang menempel. Ya Allah, tidak sehelai benang pun, berlumur darah, cairan, kita tidak bawa apa-apa.
tidak bawa apa-apa. Sekali lagi, kita tidak membawa apa-apa. Hidup akhirnya kita hanya dibedakan seragam saja, Pak. Polisi ada seragamnya, TNI seragamnya beda, Ustadz seperti inilah, Kiai pakai sorba, dokter ada seragamnya, semua cuma dibedakan seragam. Toh ujung-ujungnya kita akan diseragamkan oleh orang-orang yang kita sayang. 2 lembar kain putih, kita menyebutnya apa? Kain kafan. Itulah hidup kita di dunia, Pak, ya. Apa yang mau kita banggakan? Mana itu pangkat, Pak? Mana jabatan? Mana bintang yang bertabur di pundak kita, Pak? Selesai. Jangankan yang bintang 4 saja, Pak. Kalau ada bintang 7 misalnya, Pak, obat pusing gitu. Mau bintang 7, 17, 70, selesai, Pak. Di batu nisan hanya ditulis nama kita, Pak. Tidak ada titel-titel, Pak. Bapak kalau lewat kuburan, silahkan saksikan nama-nama yang ada di batu nisan. Tidak ada itu yang pakai kolonel, tidak ada yang pakai kapten, jenderal, selesai, Pak. Semuanya sama, laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Apa yang mau kita banggakan, Bapak Ibu yang berbahagia? Makanya berulang-ulang Allah tanya dalam Al-Quran, fa aina tadhhabun, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kemana kalian akan lari di dunia ini? Toh pada akhirnya dengan waktu yang tidak satu orang pun tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipanggil orang tua, Pak, masih bisa ada alasan. Saya sedang di Bengkulu, ayah, ibu, mohon maaf nggak bisa hadir, masih bisa ada alasan. Bapak dipanggil komandan, Pak, lagi sakit, masih bisa WhatsApp, maaf dan lagi nggak enak badan. Tapi Pak, kalau sudah dipanggil sama yang atas, Pak, selesai, Pak, nggak bisa dinego-nego, Pak. Malaikat Israel datang, selesai. Ya Allah, Israel bisa nggak 2 hari aja? Ya, udah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, mau lari kemana? Fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menghampirimu. Subhanallah. Dalam hidup yang sementara, janganlah kita terlalu sibuk memikirkan botol kita. Jangan terlalu sibuk merawat tubuh kita, fisik kita. Yang harus kita pikirkan adalah ini hati satu-satunya oleh-oleh yang akan kita bawa untuk Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ada namanya ihsan. Rasulullah ditanya, ma huwa ihsan? Ya Rasul, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, al-ihsanu huwa, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kata Rasulullah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. An ta'budallah ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam tarau fa innahu yaraka. Tapi kalau engkau merasa tidak melihat Allah, yakinlah Allah yang melihatmu. Itu, Pak. Jadi kalau udah begini, kita mau kemana coba? CCTV buatan manusia itu ada ngehengnya, betul nggak, Pak? CCTV di masjid ada CCTV-nya ini, Pak? Ada. Ini memorinya terbatas, Pak. Mungkin 20 giga. Selesai, sudah berbatas. Tapi CCTV Allah unlimited, tidak berbatas. Apa CCTV Allah? Tadi sudah Allah tanamkan di tubuh kita ketika kita masuk bulan keempat di dalam janin ibu. Apa CCTV Allah? Jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, Pak.
mata yang masih bisa berkedip, tangan yang masih bisa menggenggam, kaki yang bisa melangkah, jari yang bisa menunjuk, rambut yang masih tergerai, mulut yang masih bisa berbicara, kuping yang masih bisa mendengar. Itulah CCTV Allah. Selama Bapak masih hidup, CCTV itu akan terus berdetar nih. Bapak tidur jantung berdetak nggak Pak? Berdetak. Ibu makan jantungnya berdetak nggak? Berdetak. Bapak tahu kapan kita laki-laki jantung itu paling keras berdetak? Saat handphone kita diperiksa istri, Pak. Duk gitu Pak. Kok tahu? Pengalaman Pak. Bapak, alat stetoskop yang dipakai dokter itu Pak, buat mendengar detak jantung, itu kan dB-nya masih standar Pak, standar kesehatan. Tapi kalau dB-nya di up, ada alat yang canggih, stetoskop yang canggih, itu ternyata Pak, bunyi jantung itu bukan deg deg deg, itu kalau di slow motion sound dan dB-nya Pak, bunyinya apa? Allah, 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 Allah sedang mengawasi kita. Dahsyat. Yuk, Bapak mau sembunyi di mana coba Pak? Selama di dalam tubuh Bapak ada jantung, disitulah Allah mengawasi kita. Di lubang semut sekalipun nggak bisa. Masya Allah. Contoh ya, ibu suami baru pulang kerja, celana digantung di belakang pintu, suami masuk kamar mandi bebersih. Maksud ibu baik, celana mau ditaruh di tempat baju kotor, dompet jatuh. Buka dompet, ada uang 320.000. Berapa Bu? 320.000. Jujur kalau ibu niat mau ambil, yang ibu ambil yang 300 apa yang 20? Nah inilah. Ini izin habis acara saya rupiah. Ibu ambil 20, suami nggak tahu. Tapi selama ibu masih berdetak jantungnya, Allah mengawasi Bu. Itu jari Bu mengambil, Allah mengawasi. Jadi nggak bisa kemana-mana. Kita ini sudah dikunci sama Allah. Dan saat itu ibu nggak tahu kalau suami lagi ngerjain ibu, karena sudah 3 malam di kamar ada tuyul betina itu. Duit receh hilang terus Pak. Itulah Allah. Bapak Ibu mohon maaf lahir batin tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Itulah kenapa kita perlu beragama, kita perlu ngaji, kita perlu merasa diawasi oleh Allah. Pak, korupsi, hakim dunia bisa disuap Pak, hukum bisa dibeli, jaksa bisa diakal-akali. Itulah dunia. Tapi lupa, dunia kita bisa lolos. Dunia kita bisa lolos, tapi tidak dengan sakaratul maut. Pengadilan Allah yang paling awal itu sakaratul maut. Wah, merdeka Pak Ustadz, pengadilan saya menang. Wah, bisa saya suap hakimnya. Silahkan Pak. Tapi tidak akan pernah tertukar janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa janji Allah tentang hitung-hitungan nanti di akhirat? Kita hafal. Ada di juz amma, juz 30. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin baik walaupun sebesar biji zarrah di dunia, Allah balas dengan kebaikan. Buruk sama Pak. Jadi Masya Allah Pak, itulah kenapa kita disuruh sujud. Sujud itu Pak, satu-satunya gerakan yang dilakukan umat beragama hanya orang Islam saja. Bapak boleh cek umat Nasrani, ibadahnya sampai tidak menempelkan ini Pak. Di India pernah saya lihat, tapi jumlahnya tidak sesering kita. Kita ini umat beragama yang paling dahsyat Pak. Subuh-subuh bangun tidur kita sudah bersyukur. Coba bangun tidur bersyukur.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kita bersyukur, Pak. Kan paling nikmat itu bangun tidur bersyukur. Sehingga dalam satu hari penuh kita bertemu dengan yang baik-baik karena kita awali hari dengan kebaikan. Itu. Jangankan bangun tidur, Pak. Kita mau tidur aja udah pasrah mau mati, Pak. Coba lihat doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, untukmu aku hidup dan untukmu aku mati. Karena orang kalau tidur itu, Pak, setengah mati, Pak. Nyawanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat subuh berapa rakaat? 2. 1 rakaat berapa kali kita sujud? 2. Berarti kalau 2 rakaat 4. Di India ada yang sujud tapi tidak sesering kita. Kita pagi-pagi saja, Pak, sudah menempelkan dahi di atas tanah. Subhanallah. Kenapa kita sujud? Supaya kita ingat suatu saat kita akan kembali ke dalam tanah. Mumpung masih hidup, tempelkan dahimu sendiri ke tanah sebelum nanti orang lain yang menempelkan jidatmu di alam kuburmu sendiri. Masya Allah, indah jadi orang Islam itu, Pak. Kita kadang yang beragamanya ini setengah-setengah. Orang beragama itu, Pak, sama kayak orang belajar ilmu bela diri. Biasanya orang kalau baru belajar ilmu bela diri sejurus 2 jurus, Pak, sombongnya sealaihim, Pak. Baru tahu 1-2 jurus masuk pasar gebrak-gebrak meja minta jatah remat. Padahal kalau dilawan mungkin nggak ada seberapanya, Pak. Tapi semakin orang belajar ilmu bela diri, semakin tidak nampak keahliannya. Makanya di Cina difilmkanlah satu film kungfu, judulnya Tai Chi Master. Yang main siapa, Pak? Jet Li. Oh, hafal Bang gitu. Yang main Jet Li, Pak. Ini strata kungfu paling tinggi. Jurusnya simple, menyatu dengan alam. Seperti itulah orang beragama. Biasanya, Pak, punten, mohon maaf lahir batin, justru yang baru belajar agama yang gebrak-gebrak meja, bid'ah. Yang baru belajar agama, oh sampean kunutnya subuhnya bid'ah. Sampean tarawehnya 11 ya bid'ah, 12 ya bid'ah. Waduh, Pak, mainnya kurang jauh itu, Pak. Dulu saya belajar di Mesir, Al-Azhar Kairo, Pak. Ada mata pelajaran namanya perbandingan mazhab. Belajar mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dari 4 mazhab itulah kita belajar. Jadi ketika pulang nggak gampang nyalahin orang, Pak. Ini yang repot, yang baru belajar agama nyalahin orang. Itu yang repot, Pak. Padahal kalau orang yang ahli agama tidak akan pernah menyalahkan. Kenapa? Dia tahu kalaupun disalahkan ada caranya. Contoh, kita nih ada yang maulid, ada yang nggak maulid, betul nggak, Pak? Kalau kata saya mah udah mikirnya enak aja dah. Yang maulid jangan nganggep yang nggak ikut maulid nggak cinta Nabi. Kan gitu. Kan cinta Nabi bisa jadi tidak hanya dengan maulid. Yang tidak maulid nggak usah bid'ahin yang maulid. Pak Ustadz maulid, kalau saya maulid, andai pun saya tidak maulid, misal Bapak maulid, saya tidak, nggak usah nyalahin. Kalau perlu, Pak Haji maulid ya, saya nggak maulid, saya kasih nih Pak, saya bantu nanti konsumsi Pak. Ini air mineral Pak, jangankan 1 dus, sepabrik saya bawain Pak. Itu peduli. Kalau belum bisa nyenengin orang, jangan nyusahin. Itu agama. Kan gitu. Makanya kenapa kita disuruh sujud? 3 nilai filosofi sujud. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Hafal nggak, Bu? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Ulang. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Itu adalah sujud. Sujud penting, Pak. Bacaannya apa? Subhana
Rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini Pak, paling penting ada di kepala kita Pak. Kalau di film-film action itu Pak, atau lihat di berita-berita kriminal, kalau tembakan peringatan yang ditembak apanya Pak? Kaki ya? Betul ya? Tembak kaki, jeder, supaya lumpuh dia. Kenapa nggak ditembak kepala Pak? Mati Pak. Gimana mau diinterogasi Pak? Ini Pak, yang ditembak apa? Kepala, mati. Kepala ini penting Pak, ruang kontrol utama Pak. Kalau tempat pesawat namanya ruang kemudi ya, ya tempat pilot itulah, itu vital Pak. Ini kepala, tapi ini kita tempel di atas tanah, bahkan lebih rendah dari tempat kita buang angin. Betul nggak Bu? Tempat buang angin di atas, kepala di bawah, nempel di tanah. Ya Allah Pak, ini paling penting Pak. Makanya karena penting ini jadi identitas Pak, kepala kita. KTP yang dipoto apa Pak? Kepala. SIM yang dipoto? Kepala. Paspor fotonya apa? Kepala. Bapak pernah lihat ada orang punya paspor bagus yang dipoto dengkulnya Pak? Pasti kepala. Sujud ngajarin kita untuk tahu diri, rendah hati, ingat mati. Itulah kenapa Allah perintahkan kita suruh sujud, bukan untuk apa-apa, kembalinya untuk diri kita masing-masing. Selama ini punten, sholat kita mungkin hanya sekedar ritual, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Tapi ya begitulah Pak, kayak saya, jangan dicontoh ya Pak. Sholat rajin, ngomongin orang juga rajin. Ada di sini yang begitu? Nah, ini wanita-wanita soleha semua. Ini mah saya lagi ngomongin perempuan di kampung saya Pak. Oh, di kampung sini mah insya Allah lebih parah ya. Ya begitulah. Kita nih masya Allah mau kemana, hidup sendiri. Kita sekarang nih, Bapak Ibu yang berbahagia, Raffi Ahmad, artis yang followers Instagramnya sekarang kalau nggak salah 50 juta, terbanyak. Dia punya followers 50 juta. Tapi ketika dia masuk di kalangan artis, ketemu dengan artis, paling sahabat-sahabatnya hanya ratusan saja Pak kalau mau ditotalin. Semakin berkurang jumlahnya. Di digital jutaan, tapi ketika ketemu langsung dengan artis mungkin ratusan. Dia masuk ke perumahannya, mungkin orang-orang di perumahannya hanya sekitar puluhan kepala keluarga. Dia masuk lagi ke rumahnya, lebih sempit lagi dan berkurang lagi manusianya. Mungkin pegawainya, istrinya, anak-anak. Dari yang 50 juta tadi loh, dia masuk ke kamar, mungkin hanya dengan istri dan anaknya saja. Dia masuk ke kamar mandi sendiri, istri ikut sekali-kali, kan begitu Pak. Suatu saat ternyata jutaan followers tidak akan peduli, sahabat yang ratusan, tetangga yang puluhan, istri satu setia, anak mungkin jumlahnya beberapa. Tapi ada saatnya ketika sakaratul maut, itu titik awal kita menghadapi hidup berikutnya sendiri. Setelah itu tidak lagi ada yang peduli. Tertindih tanah, terhimpit papan, Bapak mau teriak sekeras-kerasnya, kalaupun orang dengar ngeri mau nyamperin Pak. Wah, bangkit dari kubur nih. Nggak ada, sendiri. Apa bekal kita buat di akhirat nanti? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya bukan kapan kita mati Pak. Mati nggak pernah ada yang tahu. Mati nggak mati Pak, kita takuti sampai. Nggak takut mati pun mati Pak. Takut mati juga. Jadi bukan masalah mati atau tidak yang jadi masalah, bekal apa yang sudah kita siapkan andai malam ini adalah malam terakhir. Ya Allah, belum banyak Pak ya. Bantu masjid ala kadarnya. Yang kita makan Bu, semuanya pasti kita keluarkan, pasti.
Ibu kalau lihat ada jenazah dimandiin, sama yang mandiin jenazah, sama ustadz kalau laki-laki, ustazah kalau perempuan. Itu saya pernah lihat Pak, sisa makanan yang ada di usus Pak, didorong-dorong. Kotoran yang sisa di usus, didorong-dorong. Sampai terus ditarik-tarik kotorannya, mohon maaf. Sampai bersih sebersih-bersih. Pak, kotoran aja nggak boleh ngikut. Sebersih-bersih. Ya Allah. Berarti tidak akan dibawa apa yang kita makan. Yang kita kenakan Pak, pasti kita tanggalkan Pak. Mana seragam? Mana koleksi jas yang mewah? Mana sepatu kita? Mana kopiah kita? Kita tidak sadar. Semurah-murahnya kita beli kopiah, taruhnya di mana Pak? Kepala Pak. Semurah-murahnya peci taruh di kepala, semahal-mahalnya sepatu taruh di mana Pak? Di kaki. Bapak pernah beli sepatu 3 juta taruh di kepala, gilo. Nggak ada yang dibawa Bu, sudah selesai Bu. Hanya 2 lembar kain kafan yang membungkus tubuh kita. Terbujur kaku, tangan bersedekah, mata terpejam selamanya. Orang-orang datang menangisi kita. Selesai sudah. Selesai sudah kesombongan. Selesai sudah jerih payah dunia. Kata Allah, irji'ni ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah saatnya engkau kembali kepadaku. Pertanyaannya sekali lagi Pak, yang kita makan pasti ditinggalkan, yang kita pakai pasti ditanggalkan. Lalu mana bekal kita yang sesungguhnya? Apa yang kita sedekahkan? Apa yang kita bahagiakan pada orang lain? Itu harta kita yang tidak kelihatan, namun itu yang sesungguhnya. Seolah-olah itu kita keluarkan, sebenarnya itu tabungan Pak. Pak, jangan sampai sakaratul maut kita tidak punya tabungan apa-apa. Itu orang yang paling merugi Pak. Makanya saya bilang hidup yang mahal itu bukan cuma senang, berkah yang susah. Kalau cuma ngukur senang Pak, banyak orang tinggal di rumah megah, mobil mewah, jauh dari senang Pak. Ini yang lagi rame nih, artis. Baru saja hari ini beritanya viral, perceraian. Ya, Ibu dengar beritanya? Tuh hafal Andre Taulani. Wah bener gosip terus nih, update. Ya Allah Pak, kalau ngomongin artis mah Pak, dunia tipu-tipu Pak. Semua bisa disetting. Kalau ada kamera roll action, ayam, masya Allah, sehat ya, mesra-mesraan, selesai, cut, udah Pak masing-masing. Apa itu hidup yang kita mau? Kan bukan. Foto rumah apa segala macam, Pak. Dunia bisa kita tipu Pak, tapi tidak dengan hati. Itulah kenapa Allah melihat hati.